Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Oke, langsung saja. Di sini kita masih di bulan Ramadan. Nah, di sini kita masuk di konten tahunan FIPK Al-Islam Pucang Sawit Surakarta. Kontennya apa? Kontennya adalah kajian inspirasi Islami serial Ramadan season 3. Nah, di season lalu atau season 2 saya sudah menjelaskan tentang mengenai tetap fit saat berpuasa. Di sini nanti ada satu hal yang berbeda atau masih ada hubungannya dengan yang kemarin, tapi hampir masuk. Oke, masih bersama saya Ustadz Hafiz Abdul Aziz selaku guru PJOK. Di sini saya akan menyampaikan berolahraga saat berpuasa. Oke, saya bacakan sedikit saja. Sebagian besar orang mungkin ragu untuk berolahraga saat berpuasa. Alasannya beragam, mulai dari takut lemas atau haus yang berlebihan, hingga khawatir dengan keamanan saat berolahraga saat puasa. Kemudian saat puasa kita perlu menahan lapar dan haus selama lebih dari 12 jam. Karena alasan ini juga beberapa orang menganggap bahwa berolahraga saat berpuasa akan membuat dehidrasi yang sangat parah. Sebenarnya anggapan tersebut tidaklah sepenuhnya salah jika olahraga ini dilakukan dengan benar, dengan cara yang tepat, dan resiko dehidrasi pun dapat terhindarkan. Jadi, apakah olahraga pada saat puasa itu berbahaya? Mari kita bahas di sini. Oke, saat menahan haus dan lapar untuk waktu yang cukup lama, tubuh memang dapat terasa lebih lemas dan lebih dari biasanya, lelah dari biasanya. Namun lelah dan lemasnya yang dirasakan saat puasa tidak selalu menunjukkan kondisi berbahaya. Umumnya lelah dan lemas ini terjadi akibat perubahan pola makan dan minum selama puasa. Jadi lemas dan lelahnya saat berpuasa itu akibat perubahan pola makan saat puasa. Nah, jadi pada saat sebelum puasa kita terbiasa sarapan di pagi hari, otomatis nutrisi kita sudah tercukupi di pagi hari. Nah, nutrisi di pagi hari itu dipakai untuk sampai siang. Nah, siang kita makan lagi, otomatis nutrisi siang dipakai sampai sore atau malam hari. Setelah itu kita makan lagi sampai subuh atau pagi. Nah, di bulan puasa kita hanya dikasih batasan dari sahur sampai buka, dari sebelum subuh pas sahur sampai pas maghrib atau pas buka. Nah, otomatis tubuh kita kekurangan banyak sekali cairan dan nutrisi. Nah, disitulah kenapa tubuh kita mudah lelah dan capek atau lemes. Oke. Selanjutnya di sini juga ada beberapa manfaat untuk berpuasa. Yang pertama itu menjaga tubuh tetap segar dan prima. Nah, kenapa kalau olahraga itu pas bulan puasa tubuh menjadi segar dan prima? Karena organ di dalam tubuh kita menggunakan cadangan lemak, otomatis lemak yang tidak bisa hilang itu akan hilang dengan sendirinya, dan anggota gerak tubuh yang lainnya seperti kelenjar getah bening, ginjal dan lain-lain itu bekerja dengan maksimal, otomatis bersih dan sehat. Kemudian berat badan stabil atau tidak ada lonjakan kenaikan atau penurunan berat badan. Nah, di sini pas puasa juga dapat untuk melakukan diet yang sangat cepat. Nah, terutama untuk kaum muda yang pengen
dia cepat itu dianjurkan pas puasa malahan. Karena kenapa? Karena pada saat beraktivitas kita tidak mengonsumsi minuman, makanan apapun, otomatis tubuh akan menggunakan lemak yang tidak bisa dibakar, kemudian dibuat menjadi tenaga. Itu akan menjadi membakar kalori dengan sendirinya. Kemudian bagaimana kalau berat badannya itu stabil atau tidak ada lonjakan? Nah, itu malah bagus. Artinya apa? Kalau tubuh kita tidak ada lonjakan berat badan atau tubuh kita stuck di berat badan tersebut, otomatis pada saat berbuka dan sahur nutrisi kita sudah tercukupi, baik makanan, minuman, dan snacknya sudah tercukupi. Kemudian yang ketiga, tingkat stres menurun atau beban pikiran mulai tidak ada. Nah, kenapa? Karena olahraga itu adalah bentuk refreshing tubuh. Pada saat puasa tubuh kita tidak ada cairan sama sekali, bahkan tenaga sama sekali, otomatis stres itu meningkat. Nah, ketika tubuh kita stres itu butuh bergerak, makanya dengan berolahraga seperti darah kelenjar getah bening atau ginjal, organ yang lainnya, paru-paru, jantung dan lainnya itu akan mengalir seperti normal, otomatis membuat hormon endorfin meningkat. Nah, karena hormon endorfin meningkat itu akan membuat kita tenang, rileks dan bahagia. Kemudian sebagai detox racun, untuk membuang racun-racun yang susah dibuang. Nah, ini tugas dari organ tubuh seperti ginjal, empedu, lambung. Nah, itu bekerjanya untuk mendetoks semua racun yang ada di tubuh kita. Nah, selanjutnya kita masuk di olahraga pada zaman Rasulullah. Nah, pada zaman Rasulullah SAW juga tetap aktif berolahraga pada saat bulan puasa. Olahraga yang dijalani yaitu berkuda, kemudian memanah, kemudian berlari, dan terakhir berjalan kaki. Nah, olahraga yang dianjurkan Rasulullah itu 4 ini. Karena apa? Pada saat zaman Rasulullah itu belum ada teknologi zaman sekarang, adanya kuda, memanah, berjalan, dan apa itu tadi? Berlari. Nah, makanya pada saat orang-orang atau kaum pada saat zaman-zaman Rasulullah itu tubuhnya atletis semuanya, tidak ada yang overload atau yang gemuk, bahkan perutnya itu tidak ada yang, mohon maaf, buncit atau jembling kalau bahasa Jawa. Nah, makanya Nabi itu menganjurkan olahraga yang sangat keras karena biar terlatih dan terampil. Kemudian beliau juga menerapkan pada umatnya pentingnya aktivitas fisik yang kuat. Bahkan beliau dan umatnya pernah terlibat di perang Badar. Nah, perang Badar ini terjadi juga di bulan Ramadan. Nah, pada saat perang itu mereka semuanya atau tentara-tentara Nabi Muhammad itu teman-temannya terlatih semuanya karena fisiknya sudah dilatih, olahraganya sudah dijadwal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya saya sudah memberikan sedikit tanya jawab kepada teman-teman di sekolahan. Tadi sudah disampaikan ke saya di sini ada 4 poin yang disampaikan untuk pertanyaan seputar berolahraga saat berpuasa atau makanan apa yang dapat dimakan saat berpuasa, apakah boleh memakan atau minum ini pada saat berpuasa. Oke, untuk pertanyaan yang pertama saya akan membacakan dan akan menjawab. Yang pertama, pada jam berapa yang pas untuk berolahraga saat berpuasa? Oke, untuk jam berapanya saat berolahraga saat berpuasa itu terbagi menjadi yang pertama sebelum buka, kemudian setelah buka, kemudian setelah tarawih, kemudian sebelum sahur. Nah, sekarang saya jelaskan dulu untuk yang pertama, yang sebelum buka. Nah, sebelum buka itu waktunya itu sekitar 1 jam sebelum berbuka. Pasnya itu di jam 5. Kenapa? Karena di jam 5 itu titik terendah kita untuk lapar dan haus, menahan lapar dan haus. Otomatis kita ketika kita berolahraga di jam 5 sampai jam 6 atau setengah 6 itu jeda untuk berbuka
dan untuk membatalkan itu sangat dekat, otomatis untuk memudahkan kita untuk langsung berbuka, tidak terjadi dehidrasi ketika berolahraga. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, setelah setelah buka. Nah, untuk setelah buka tadi waktunya sama 1 jam, dari jam setengah 7 atau jam 6 setelah membatalkan tadi sampai sebelum isya. Nah, itu dilakukan. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena sudah dapat intake tenaga dari membatalkan air putih dan buah kurma. Nah, buah kurma ini juga termasuk buah yang sangat-sangat super sekali. Karena kenapa? Karena buah kurma ini terdapat kandungan yang sangat-sangat bagus untuk tubuh kita. Dan buah kurma ini juga dapat dicerna langsung, bahkan dicerna tepat oleh lambung. Otomatis ketika kita membatalkan minum air putih kemudian makan 3 biji kurma, otomatis tubuh kita tidak merasakan kelaparan dan kehausan, otomatis tenaga kita sudah ada. Nah, kita langsung olahraga biar kita tidak melakukannya dengan cara tidak berlebihan lah, paling 30 menit sampai 1 jam. Nah, setelah itu baru sholat isya dilanjut dengan taraweh. Kemudian waktu yang ketiga setelah taraweh. Nah, untuk setelah taraweh ini kalau dikerjakan itu yang sangat-sangat mengganggu atau yang akan mengganggu adalah jam tidurnya. Tapi kalau mau dilakukan ya tidak apa-apa, karena sudah dapat intake makanan buka tadi atau membatalkan dan makan besar, otomatis kita udah dapat tenaga. Nah, aman untuk dilakukan karena tidak ada dehidrasi yang sangat-sangat keras atau sangat-sangat parah. Nah, makanya boleh dilakukan saat setelah taraweh, tapi nanti yang terganggu jam tidur. Nah, kemudian yang terakhir sebelum sahur. Nah, sebelum sahur kita jam 3-an kita berolahraga. Nah, 1 jam lah kita berolahraga. Misal kita lari 30 menit, habis itu langsung sahur. Karena apa? Sebelum kita berolahraga pada saat itu bangun, nah kita masih punya nutrisi dari berbuka dan makan malam tadi, otomatis masih ada cadangan energi untuk digerakkan saat berolahraga pada saat sahur. Oke. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, tips berbuka puasa yang aman itu seperti apa? Oke, untuk tips berbuka yang aman atau membatalkan, yang pertama itu siapkan air putih, yang kedua 3 biji kurma. Dah, itu top. Itu aman banget untuk tubuh kita. Bagaimana kalau pakai teh atau es teh, es buah, langsung makan berat itu gimana? Jangan, itu malah akan memperberat kerja lambung dan ginjal. Pada saat puasa kita kan lambung kita kan kosong. Misal ini lambung kita kan kosong, otomatis kan asam lambung yang ada di lambung ini akan meningkat. Nah, ketika kita masukkan makanan yang bergula tinggi dan banyak dengan intensitas yang banyak, makanan yang banyak, otomatis lonjakan gula darah dan asam lambung akan meningkat, dan ini bisa memicu penyakit GERD. Nah, makanya banyak yang salah kaprah mengenai berbuka yang menggunakan makanan berat atau minuman yang manisnya langsung Masya Allah manis banget itu. Nah, itu jangan sampai kita keterusan. Boleh sekali 2 kali boleh, tapi jangan sering-sering. Kalau sering-sering nanti biasanya ketika selesai Ramadan lonjakan naik berat badan kita akan naik. Yang harusnya kalau bulan Ramadan kalau enggak berat badannya itu tetap atau turun, ini malah naik. Kan pasti ada yang salah dengan cara berbuka dan sahurnya. Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apakah konsumsi kafein saat sahur itu bisa membantu menjaga energi sepanjang hari? Nah, konsumsi kafein pada saat sahur atau minum kopi pada saat sahur itu boleh-boleh saja. Tapi yang tidak diketahui banyak orang, kafein itu mengandung stimulan. Stimulan itu menyerap air yang ada ketika kamu minum kopi, itu akan rentan haus.
malah rentan dehidrasi. Makanya kalau ketika pada saat sahur, kalau bisa jangan minum kopi karena bisa menyebabkan dehidrasi, karena efek dari kafein itu stimulan menyerap air. Kalau saya pribadi ngopinya saya geser ke setelah taraweh. Nah, setelah taraweh kan biasanya ngaji. Nah, ngaji itu saya dampingi dengan kopi, biasanya sampai jam 10. Nah, efek kopi itu cuma sampai 2 jam. Lah kan kalau diminum nanti nggak bisa tidur, kan efek kopi itu selama 2 jam. Setelah 2 jam kamu bisa tidur, otomatis tidak akan mengganggu jam tidur kita pada saat bulan puasa. Otomatis kita pada saat bangun untuk sahur juga lebih sehat dan bugar. Itu pertanyaan yang ketiga. Mungkin itu saja pertanyaan yang saya berikan kepada teman-teman dan saya jawab. Nah, intinya adalah olahraga pada saat bulan Ramadan itu sangat bagus untuk kesehatan. Nah, sudah bulan Ramadan itu bulannya berkah, kita juga melakukan olahraga, pahalanya double itu, barokahnya double. Sudah sehat jasmani, sehat juga rohani, menyehatkan juga. Nah, makanya jangan lupa kita berolahraga 1 minggu minimal 2 atau sekali lah, untuk menggerakkan tubuh kita yang kaku atau selama bulan Ramadan lemes, istilahnya itu. Karena apa? Biar kita tetap sehat. Karena banyak sekali kaula muda itu ketika pertengahan Ramadan itu banyak yang mukel atau mokah karena sudah tidak kuat dengan kondisi fisiknya yang sudah lemah. Nah, makanya saya menganjurkan untuk berolahraga agar tubuh kita tetap sehat dan fit. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada salah perkataan atau salah penyampaian, mungkin itu salahnya dari saya. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.